Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wattuqa. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran terdapat satu ayat yang paling panjang di antara ayat-ayat yang lain, yaitu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menjelaskan tentang perkara hutang piutang. Bagaimana sikap kita orang yang memberi hutang, bagaimana sikap kita orang yang berhutang, dan perkara-perkara yang lain yang menyangkut dengan hutang piutang. Di saat kita menjalani kehidupan ini, tentu kita perlu kepada sandang dan pangan. Dan di saat kebutuhan kita sehari-hari tidak terpenuhi, baik itu untuk makan, minum, tempat, obat-obatan dan lain sebagainya, maka mau tidak mau kita terpaksa berhutang, baik itu kepada sanak saudara ataupun kepada jiran tetangga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang istimewa di antara ibadah-ibadah yang lain yaitu ibadah sedekah. Tetapi memberi hutang lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah, orang yang menerimanya belum tentu sangat membutuhkan apa yang kita berikan. Tetapi kalau memberi hutang, orang yang menerimanya tentu sangat membutuhkan. Misalnya, anak kita sakit di tengah malam, sedangkan kita sedikit pun tidak mempunyai uang, maka jika kita mau membantunya, maka cukup besar pahala yang Allah berikan karena memang orang itu berada di dalam kesusahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Makanya orang yang berhutang, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesulitan. Maka di saat kita memberi hutang, berilah kepada mereka tempo. Dan di saat kita memberi hutang, maka lebih bagusnya kita ibaratkan, kita lepaskan mereka daripada belenggu hutang, kita sedekahkan, maka semakin besar pahala yang akan Allah berikan nanti di yaumil qiyamah. Begitu juga sikap orang yang berhutang. Jika sudah jatuh temponya dan sudah ada kemudahan rezekinya, maka segeralah membayar hutang, karena itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Serta disunnahkan kepada orang yang berhutang, di saat membayarnya kita lebihkan dari apa yang telah kita berhutang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, salah satu perkara yang wajib kita segerakan di saat seseorang itu telah meninggal dunia adalah membayar hutang. Kenapa? Karena jika si mayit belum membayar hutangnya, oleh ahli waris tidak membayar hutangnya, maka ruhnya mu'allaqum bainas sama'i wal ardh, akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Walaupun hutang itu sedikit, maka
tetap kita harus membayarnya karena itu adalah haknya orang lain. Serta memberi hutang itu adalah ibadah yang sangat mulia. Tetapi jangan gara-gara berhutang dapat memutuskan tali silaturahmi karena kita orang yang berhutang tidak mau membayarnya. Apalagi kita berhutang untuk perkara-perkara yang tidak terlalu penting, bahkan tergolong kepada perkara yang mubazir, maka jangan sekali-kali kita berhutang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, coba kita lihat realita di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Banyak oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok yang menyediakan jasa memberi hutang yang jauh dari praktik syariah, bahkan mengandung riba, sehingga banyak masyarakat kita yang terjerumus ke dalam jeratan hutang. Bahkan ada juga yang berani membunuh diri gara-gara bunga yang terlalu tinggi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hiduplah dengan hidup yang sederhana. Tanamkanlah sifat qanaah, sifat menerima apa adanya di dalam dada. Bantulah orang yang kesusahan di saat Allah memberikan kepada kita kemudahan rezeki. Maka bantulah orang-orang yang tidak mampu. Salah satunya yaitu dengan cara memberi hutang. Karena walaupun kita rajin ibadah, sementara tetangga kita berada dalam keadaan kelaparan, sementara tetangga kita banyak anak-anak yang yatim yang membutuhkan uluran tangan kita, maka semua ibadah yang kita lakukan akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.